Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Diary. Oh iya, pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah kisah seram yang ditulis oleh Twitter @prestory dengan judul Jalan Lalu Lintas Sumatera, Desa Hantu, Lampung Selatan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Gak memandang apa pekerjaan kita, mereka akan datang dengan keseraman tanpa diduga, dengan berbagai bentuk yang juga gak tertebak. Lampung, Circa tahun 1998. Hati-hati bang, udah malam ini. Kenapa gak besok lagi aja lah nariknya? Hehe, tanggung man, setoran masih belum setengahnya ini. Nanti bos marah-marah. Nyaris jam 11 malam, ketika aku masih berada di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Percakapan dengan Iman, rekan sejawat, sejenak membuyarkan lamunan. Ya, begitu. Sudah menuju tengah malam, tapi aku belum dapat memenuhi target setoran. Setengahnya pun juga belum dapat. Makanya aku memaksa untuk bekerja sampai larut malam seperti ini. Padahal sebelum-sebelumnya paling malam jam 9 sudah selesai. Sudah nyaris 10 tahun aku bekerja sebagai supir travel dengan Travel Bakauheni Bandar Lampung. Sudah terbilang banyak makan asam garam, merasakan pahit getirnya pekerjaan ini. Tapi entah kenapa beberapa hari ini penumpang sungguh sepi. Bisa dihitung dengan jari ketika mobilku terisi penuh, yaitu hanya 12 penumpang. Dapat 5 penumpang saja sudah bagus. Malahan malam hari ini hanya ada 1 penumpang yang aku dapat. Dia sudah duduk gelisah menunggu di mobil. Sudah cukup lama bersabar menungguku mencari penumpang lain. Angin malam di pelabuhan ini berembus pelan, tapi dinginnya makin terasa menembus kulit. Aku yang duduk di tembok memanjang di pinggir terminal masih terus menunggu dengan sabar datangnya penumpang. Syukurlah, jam 11 lewat sedikit ada kapal merapat yang datang dari Pelabuhan Merak. Pasti bakal ada calon penumpang untukku. Dari jauh aku perhatikan memang banyak penumpang yang turun dari kapal. Secerca harapan makin terang ketika kalau diperhatikan banyak yang berjalan ke tempat di mana mobilku terparkir. Masa iya nggak ada yang jadi penumpangku? Tapi satu persatu yang datang hanya lewat saja. Ada yang ke tempat penjemputan mobil pribadi, ada juga yang langsung menuju terminal bis besar. Belum ada yang datang dan masuk ke mobil travelku. Duh, gak dapat penumpang lagi nih. Duh, kampret. Bergumam aku sendirian ketika akhirnya gak ada satupun orang yang masuk ke dalam mobilku. Mengarah pun bahkan tidak. Beberapa menit kemudian jalur keluar penumpang kembali kosong. Akan ramai lagi kalau ada kapal yang merapat. Itu yang terus terjadi, perputaran nasib dan rezeki buat aku dan teman-teman seprofesi. Tapi di tengah-tengah kegalauan, dari jauh aku melihat ada penumpang yang datang sendirian menyusuri jalur penumpang, datang dari pintu keluar. Penumpang ini sangat menarik perhatian karena biasanya akan ada supir atau kernet travel yang mendekati. Tapi kali ini enggak. Sama sekali enggak ada yang menawarkan angkutan yang akan mengantar ke tempat tujuan. Dia terus berjalan sendirian dengan tas kecil di tangannya. Pandangan terus mengikuti pergerakannya, yang bergerak terus menuju ke tempat parkir kendaraan travel. Aku jadi makin penasaran. Remang redup lampu area parkir ini sedikit banyak membuat aku harus berusaha keras menajamkan mata untuk terus memperhatikan. Loh, kok dia berhenti di situ sih? Aku bergumam sendiri ketika akhirnya si penumpang menghentikan langkah tepat di samping mobilku. Dia berhenti, diam. Melihat itu, aku langsung mematikan rokok lalu buru-buru berdiri, kemudian berjalan menghampiri. Mau kemana ya pak? Tanyaku ketika akhirnya sudah ada di hadapannya. Lelaki 40-an berperawakan tinggi kurus, mengenakan kemeja berwarna gelap dan celana kain kafan, layaknya karyawan baru pulang kantor. Kesini bisa mas? Dia menjawab sambil tangannya menyodorkan secari kertas. Aku lalu mengambilnya. Memperhatikan sebentar.
Ternyata di dalamnya ada beberapa baris tulisan tangan yang nyaris nggak bisa terbaca dengan jelas. Ini apa ya Pak? Oh, ini alamat. Bisa antar saya ke sana nggak ya? Sekali lagi aku perhatikan kertas ini. Ternyata benar, itu adalah barisan kata yang membentuk alamat tujuan. Alamatnya nggak tertulis lengkap, hanya nama desa dan beberapa patokan yang harus dilewati kalau ingin menuju ke sana. Alamatnya kurang lengkap Pak, tapi Bapak tahu kan jalan ke sana? Iya tahu, nanti saya pandu. Bisa minta tolong antar ke sana nggak ya? Oh bisa Pak, tenang saja. Aku pun menyanggupi. Ya lumayanlah, daripada hanya dapat satu penumpang kan lebih baik dapat dua. Lagi pula tujuan yang dia maksud aku perkirakan letaknya nggak jauh dari jalan besar, jalan lintas Sumatera yang sudah biasa aku lalui. Tapi Mas, nanti ada beberapa teman saya yang akan ikut. Mereka sudah menunggu di jalan yang mengarah ke sana. Nggak apa-apa ya Mas? Oh, nggak apa-apa Pak, bagus malah. Ya tentu saja aku senang mendengarnya. Jadinya nanti akan ada tambahan penumpang lagi. Lumayan kan? Saking senangnya aku jadi gak menanyakan lagi berapa jumlah teman yang akan ikut nanti. Biar sajalah, makin banyak makin bagus. Oke Pak, Bapak silakan masuk. Kita berangkat sebentar lagi ya Pak. Bapak itu langsung masuk lewat pintu samping. Sementara penumpang yang satu lagi aku lihat sudah dalam posisi tidur di kursi tengah. Ya sudah, aku langsung bergegas menuju kursi pengemudi, lalu menyalakan mesin. Malam pun mulai larut. Mendekati tengah malam, udara bergerak membentuk semilir angin yang berhembus menerpa apapun di hadapannya. Suasana khas pelabuhan di ujung timur Sumatera. Sekali lagi, aku melirik jam tangan. Angkanya menunjuk ke pukul 11.45. Saat itulah aku mulai menjalankan kendaraan keluar pelabuhan mengantarkan penumpang menuju ke tujuan. Gelap pekat titik awal jalan lalu lintas Sumatera. Aku tembus dengan kecepatan sedang. Jendela terbuka setengahnya dan berhembuslah angin malam masuk ke kendaraan. Melirik ke kaca spion. Beberapa detik aku memperhatikan penumpang di belakang. Penumpang yang pertama masuk masih tertidur dengan kepala bersandar ke kaca jendela. Sementara penumpang yang satu lagi yang masuk belakangan masih duduk tegak tanpa bersandar di kursi paling tengah depan. Dengan begitu aku bisa melihatnya dengan jelas. Beberapa belas kilometer pertama, jalanan selepas pelabuhan menanjak dan menurun dengan banyak tikungan yang menantang. Penerangan juga seadanya, kalau nggak mau dibilang gelap, hanya mengandalkan cahaya lampu kendaraan saja. Ditambah jalanan juga bisa dibilang sepi, lebih sepi dari biasanya. Memang sih ini bukan akhir pekan atau masa liburan, tapi ini terhitung sangat sepi. Kendaraan yang melintas hanya segelintir yang searah denganku ataupun yang berlawanan. Sudah biasa seperti ini sih. Sudah seringkali menyusuri jalanan sepi tengah malam. Aku hanya harus tetap fokus dan berkonsentrasi. Bang, aku berhenti aja di depan ya, di Kalianda. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara salah seorang penumpang. Sontak, aku langsung melirik ke spion untuk melihat ke arah belakang. Ternyata yang dibilang begitu adalah penumpang yang sejak tadi tertidur, yaitu penumpang pertama. Bukannya mau turun di Raja Basa Pak? Gak usah, Kalianda aja. Ya sudah, aku akan ikuti. Gak mungkin juga aku memaksakan sampai ke Raja Basa karena di awal naik tadi dia bilang tujuannya ke sana. Kalianda masih berjarak beberapa menit lagi, tapi lagi-lagi penumpang ini bersuara. Bang, stop bang. Bang, aku turun di sini aja ya. Loh, Kalianda masih di depan kan Pak? Sebentar lagi. Iya, nggak apa-apa. Aku turun di sini aja ya. Stop bang, udah di sini aja. Bersikeras bapak itu ingin turun. Ya sudah, nggak bisa memaksanya. Seketika itu juga aku menepi dan menghentikan mobil. Hanya kira-kira beberapa menit dari Kalianda, untungnya kami berhenti persis di depan restoran besar yang terlihat masih ada kegiatan walaupun sepi. Ketika mobil sudah benar-benar berhenti, bapak ini langsung turun, lalu berjalan ke pintu depan dan membukanya. Bang, kalau bisa
jangan lanjut perjalanan ya. Istirahat aja di restoran ini, lanjut besok pagi. Setengah berbisik dia bilang begitu. Loh, memang ada apa ya Pak? Ini masih ada satu penumpang lagi yang harus aku antar. Belum bisa istirahat aku Pak. Oh ya sudah, yang penting aku sudah mengingatkan. Hati-hati ya Bang. Setelah bilang begitu, si bapak langsung menutup pintu dan buru-buru berjalan menuju restoran. Dalam perjalanan menjauh, sesekali dia menengok lagi ke belakang, melihat kendaraan. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa dia tadi ngomong begitu? Ah, entahlah, aku nggak tahu dan belum mau tahu. Beberapa menit kemudian, aku injak gas lagi, melanjutkan perjalanan. Masih ada satu penumpang lagi yang harus diantarkan. Malam pun semakin larut, gelap menyelimut. Satu bagian kecil tanah Sumatera sedang aku susuri dalam detik dan menit yang berurut. Suara mesin kendaraan hanya satu-satunya yang terdengar. Selebihnya sepi mengemuka. Angin pun makin dingin. Aku tutup sedikit kaca jendela, melirik spion. Penumpang di belakang masih saja duduk tanpa bersandar, menjadikan posisinya cukup jelas kelihatan. Oh iya, aku hampir lupa. Kan katanya ada teman-teman penumpang ini yang akan ikut naik di tengah-tengah perjalanan. Pak, maaf, teman-temannya naik dari mana ya? Oh, di depan nanti saya kasih tahu. Baiklah, aku ikuti saja perintahnya sambil terus memperhatikan jalan yang makin sepi saja. Kalau aku nggak salah kira alamat yang dituju oleh penumpang ini adalah satu daerah yang agak pedalaman, keluar dari jalan utama yang sedang aku susuri ini. Belokannya pun aku mengira-ira saja. Sudah sekitar 15 menit kami melewati Kali Anda. Seharusnya persimpangannya sudah dekat, menurut perkiraanku sih. Pak, maaf, belokannya di mana ya? Saya takut salah soalnya. Oh, sebentar lagi Mas. Nanti saya kasih tahu. Lagi-lagi aku harus diam dan terus melanjutkan kendaraan. Roda-roda terus mengelilingi menyusuri aspal dingin malam. Suaranya berdesakan dengan mesin yang menderu pelan, melaju dengan kecepatan sedang. Desir angin dingin yang masuk lewat celah jendela menerpa wajah yang sejak tadi mulai terasa kaku, sedikit mengantuk. Mas, di depan itu belok kanan ya. Oh, baik Pak. Benar, di kejauhan aku melihat jalan masuk menuju sisi kanan jalan. Terpaan cahaya lampu sorot membuat aku bisa melihatnya, walaupun sedikit samar. Jalan masuk yang ditandai oleh gapura lusuh terbuat dari kayu. Setelah sudah sampai persis di depannya, aku memutar setir mobil ke kanan. Yang tadinya sudah sepi dan gelap, makin menjadi ketika kendaraan sudah berbelok ke kanan, masuk ke jalan yang gak selebar jalan utama namun masih tetap beraspal. Itu Mas, teman-teman saya. Baru beberapa belas meter melewati gapura, penumpang di belakang bilang begitu. Aku gak menjawab, malah memejamkan mata coba melihat kejauhan sampai batas terjauh lampu kendaraan. Benar, aku melihat ada yang sedang berdiri di pinggir jalan. Aku menebaknya ada sekitar 4 atau 5 orang. Mereka berdiri dalam gelap. Ini orangnya Pak, tanyaku lagi. Oh iya Mas, itu orangnya. Aku mengurangi lagi kecepatan yang memang sudah pelan sejak belok tadi. Beberapa saat kemudian aku hentikan kendaraan tepat di depan orang-orang ini. Menghitungnya lagi, benar, ada 4, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Semuanya setengah baya. Aku langsung turun lalu berjalan menuju pintu penumpang untuk membukakan pintu. Satu persatu mereka masuk, lalu menduduki kursi kosong. Tapi anehnya gak ada satupun yang duduk di depan. Tujuannya masih sama ya Pak? Oh masih kok. Ya sudah, aku lalu mulai injak gas lagi secara perlahan. Jalanan yang sedang kami lalui ini bukan jalan utama, sudah bukan termasuk jalan lalu lintas Sumatera. Jadi ada beberapa perbedaan. Lebih sempit, aspal yang gak terlalu bagus, dan tentu saja lebih gelap. Dan bisa dibilang ini merupakan jalan kampung. Pemandangan kanan kiri hanya pepohonan rapat, dengan sesekali ada perumahan penduduk yang jaraknya gak berdekatan.
Di luar nggak ada angin. Terlihat dari pepohonan yang nyaris semuanya nggak ada pergerakan. Tapi di situ udaranya terasa begitu dingin, cukup untuk merasuk dan menembus kulit. Jendela aku tutup lagi, hanya menyisakan ruang kecil agar asap rokok bisa keluar. Alamat yang sedang dituju ini seharusnya aku sudah tahu, karena ingat kalau entah kapan aku pernah masuk ke jalan ini juga mengantar penumpang, tapi waktu itu masih ada matahari. Kali ini situasinya sangat beda, malam hari, dan juga tujuan penumpang ini malah lebih jauh lagi, terus masuk ke pedalaman. Tapi walau begitu, jalannya masih bisa untuk dilewati. Ini masih jauh ya Pak? Masih kok, nanti saya kasih tahu ya. Di situ ada keanehan lain. Di belakang sama sekali nggak ada percakapan, saling diam satu sama lain. Padahal kan katanya mereka semua berteman. Tapi lama-kelamaan aku nggak terlalu memikirkan itu. Lebih memilih untuk fokus memperhatikan jalanan karena memang makin lama jalan mulai menyeramkan. Ditambah jalan aspal yang sudah berganti dengan jalan tanah sejak beberapa menit yang lalu. Yang tadinya masih ada penduduk walau jarang, sekarang sama sekali nggak ada rumah atau bangunan lainnya. Hanya banyak pepohonan dan semak belukar yang jadi pemandangan di kanan kiri. Gelap. Ya, jangan ditanya lagi. Penerangan hanya berasal dari sinar lampu mobilku saja. Aku yakin kalau saja lampu mobilku mati, gelapnya akan sangat total. Lalu sebenarnya mau kemana sih ini? Desa terakhir yang sudah pernah aku kunjungi sebelumnya sudah terlewati beberapa menit yang lalu. Setelah itu sama sekali aku gak kenal daerah ini. Sama sekali belum pernah kesini sebelumnya. Mas, belok kanan ya. Suara penumpang belakang memecah sepi. Suaranya pelan tapi cukup membuat aku kaget. Gak menjawab apa-apa, aku ikuti omongannya dan berbelok ke kanan. Roda mobil terus berputar menelusuri jalan sepi ini menembus malam. Sekitar 50 meter setelah belokan tadi, aku melihat ada gapura lagi. Sangat samar karena bentuknya sudah kusam dan sepertinya berlumut. Gak jelas karena gelap dan sambil jalan aku jadi gak bisa membaca tulisan yang ada di gapura ini. Terus injak gas pelan. Aku perlahan melewati gapura yang sepertinya merupakan batas suatu desa. Entah desa apa namanya. Berhenti mas. Tiba-tiba salah satu penumpang bilang begitu. Aku langsung menginjak rem. Di sini pak. Iya di sini mas. Padahal kanan dan kiri jalan sama sekali nggak ada rumah atau bangunan. Tapi kok ada satu penumpang yang turun di sini ya. Saat itu aku memutuskan untuk tetap duduk di balik kemudi. Gak mau turun. Soalnya agak ngeri juga sih tempatnya. Makanya aku hanya menunggu si penumpang untuk turun sendiri berpatokan dengan suara pintu terbuka dan tertutup. Tapi tanpa melihat ke belakang, aku sama sekali nggak mendengar ada suara pintu. Hening saja. Padahal aku sudah berhenti agak lama. Pak, jadi turun nggak ya? Tanyaku beberapa saat kemudian ketika menyadari kalau nggak ada pergerakan. Tapi masih tetap diam, nggak ada jawaban. Hening dan sepi aja. Karena itulah akhirnya aku menoleh ke belakang. Pak, jadi turun gak ya pak? Tanyaku lagi sambil melihat para penumpang. Anehnya mereka semua diam. Karena gelapnya ruang, aku jadi sama sekali gak bisa melihat wajah mereka satu persatu dengan jelas. Gelap, hanya siluet hitam, bayangan yang tertangkap mata. Pak, sekali lagi aku bertanya. Dan masih gak ada jawaban. Tapi akhirnya aku menemukan ada keanehan yang mendadak membuat merinding. Gak sengaja aku menghitung penumpang itu. 1, 2, 3, 4. Loh, kok ada 4 penumpang ya? Bukannya harusnya ada 5. Terus kemana penumpangnya satu lagi? Apakah sudah turun? Tapi kapan? Karena sebelumnya sama sekali aku belum berhenti menurunkan penumpang. Terus kemana dia? Sudah turun baru aja kok. Dalam gelap salah satu penumpang, aku gak tahu namanya, bilang begitu. Hah?
Sudah turun. Kok aku nggak mendengar pintunya terbuka ya? Apalagi melihat orangnya turun. Di situ aku mulai timbul kecemasan. Siapakah yang jadi penumpangku ini sebenarnya? Cuma satu yang turun, Pak, tanyaku. Iya, Mas, ada yang menjawab. Laki-laki, aku nggak tahu yang mana. Aku kemudian kembali menginjak pedal gas. Kendaraan melaju sangat pelan. Sengaja seperti itu. Beberapa belas meter kemudian, setelah mobilku bergerak, akhirnya aku melihat ada bangunan di sebelah kanan jalan. Bangunan yang sepertinya merupakan rumah penduduk. Tapi lagi-lagi karena gelap, aku hanya bisa melihatnya dalam bentuk hitam siluet. Setelah rumah pertama, beberapa menit berikutnya aku melihat ada rumah lagi dengan bentuk yang nyaris sama. Lagi-lagi aku melihatnya dalam bentuk siluet hitam. Nah, ketika sudah masuk ke desa ini tadi, entah kebetulan atau enggak, bulan memancarkan sinarnya cukup terang. Jadinya aku agak bisa melihat sekitar agak jelas. Tapi walaupun begitu, aku melihat rumah-rumah di sini tetap saja enggak terlalu jelas, hanya hitam. Mas, di depan berhenti ya. Salah satu penumpang bilang begitu. Di sini, Pak, tanyaku memastikan. Iya, Mas, jawab yang di belakang lagi. Aku perlahan menginjak rem, menghentikan kendaraan. Kali ini aku melirik spion, coba memperhatikan pergerakan di belakang dan memejamkan mata pendengaran supaya bisa mendengar suara pintu kalau dibuka dan ditutup. Gelap, tapi aku masih bisa melihat belakang. Pergerakannya terlihat. Salah satu penumpang memang bergerak menuju pintu. Tapi beberapa belas detik kemudian, yang padahal aku menunggu suara pintu terbuka, ternyata nggak ada suara. Sama sekali nggak ada suara pintu. Tiba-tiba, sudah, Pak. Nah, apalagi ini? Sontak aku menoleh ke belakang dan ternyata benar, hanya tinggal 3 penumpang. Gimana caranya penumpang tadi turun ya? Karena pintu sama sekali nggak terbuka. Dari sini aku mulai ketakutan. Aku makin merasa kalau ini ada yang aneh. Gak menunggu perintah lagi, aku langsung injak gas. Kali ini agak cepat. Masih sama, kanan kiri masih sepi, dengan rumah-rumah hitam yang terlihat di beberapa kali kanan dan kiri. Sungguh merupakan desa yang sangat aneh dan seram. Karena aku baru sadar kalau dari awal tadi sama sekali gak ada lampu yang menyala. Gelap semuanya. Di tengah-tengah aku memperhatikan keanehan di luar, aku terkejut ketika ada tangan dingin yang memegang pundakku. Saya berhenti di depan ya, Mas, begitu kata sang pemilik tangan. Nah, kali ini ada yang berbeda, karena aku mencium aroma wangi menyerbak, sangat wangi. Wangi bunga yang aku nggak tahu bunga apa namanya. Kemudian aku berhenti persis di depan satu rumah. Yang laki-laki aku melihatnya sangat gelap, masih berbentuk siluet. Ketika masih fokus memperhatikan rumah itu, tiba-tiba perhatianku berpindah. Ada sesuatu yang bergerak. Ternyata ada sesosok berbentuk manusia yang sedang berjalan mendekat menuju rumah. Iya, sosok itu berjalan terus dan terus sampai akhirnya aku melihat masuk ke dalam rumah tanpa membuka pintunya. Dia berjalan menembus dinding depan. Tersentak, aku kaget melihatnya. Dan benar saja dugaanku, ini ada yang gak beres. Kemudian aku perlahan menoleh ke belakang. Dan benar saja, apa yang aku takutkan akhirnya terjadi juga. Dugaan benar kalau penumpang sudah berkurang satu lagi, sekarang hanya tinggal 2 sosok di belakang. Kemudian lanjut lagi. Gak perlahan, aku memacu kendaraan lebih cepat. Mulai sangat ketakutan. Penumpang yang aku bawa ternyata bukan sosok penumpang biasa. Berhenti, Mas. Laki-laki salah satu penumpang bilang begitu. Penasaran mengalahkan rasa takut, setelah mobil berhenti, aku langsung menoleh ke belakang. Aku ingin tahu bagaimana caranya mereka ini turun dari kendaraan. Aku memperhatikan 2 sosok ini, dan benar, salah satunya kemudian bangkit dari duduk lalu mendekati pintu. Tahu nggak apa yang aku lihat?
Ternyata penumpang ini turun kendaraan dengan cara menembus pintu tanpa membukanya sama sekali. Ya Allah, aku sangat ketakutan. Ternyata penumpangku bukan manusia. Penumpang yang turun kali ini juga sama. Dia langsung berjalan menuju salah satu rumah yang ada di sebelah kiri, lalu masuk menembus pintu. Tinggal ada satu penumpang lagi. Injak pedal gas. Cukup cepat aku memacu kendaraan, bergerak menembus gelapnya desa mengerikan ini. Tujuannya kemana, aku pun juga nggak tahu. Aku cuma mau keluar dari desa ini secepatnya, walau nggak tentu arah. Tapi masih ada satu sosok lagi di belakang, sosok penumpang yang terakhir. Nah, ketika aku masih berkonsentrasi memperhatikan jalan dalam kecemasan, tiba-tiba tercium bau yang sangat wangi. Laki-laki seperti itu. Mencium ini, aku langsung refleks mencari tahu sumbernya. Dan alangkah kagetnya aku, ternyata ketika melirik kursi sebelah kiri, sudah ada yang sedang duduk di situ. Duduk di sebelahku persis. Sosok perempuan. Ini penumpang yang benar tadi aku melihatnya ketika naik. Namun kali ini beda. Wajahnya tersenyum tanpa ekspresi memandang ke depan. Rambutnya panjang terurai. Aku gemetar ketakutan. Bait-bait doa melintas dalam hati meminta pertolongannya. Beberapa belas detik kemudian tangannya mulai bergerak sampai akhirnya aku mengerti maksudnya. Telunjuk tangan kanannya menunjuk ke satu arah, ke satu rumah. Alangkah langsung aku membawa mobilku menuju rumah itu. Rumah itu biasa saja dan laki-laki berbentuk siluet hitam. Aku menghentikan kendaraan persis di depannya. Ada pemandangan menyeramkan. Aku melihat sosok seram ini turun dengan menembus pintu mobil. Sangat mengerikan karena kejadiannya hanya berjarak kurang dari 1 meter di hadapanku. Setelah turun, kemudian dia berjalan mendekat ke rumah tadi. Terus berjalan sampai akhirnya masuk dengan cara laki-laki menembus pintu. Beberapa saat lamanya aku terkesima seperti terhipnotis, sampai akhirnya seperti ada yang menyadarkan lalu bergerak untuk membawa kendaraan cepat-cepat pergi dari tempat ini. Setelah penumpang tadi semuanya turun, aku sangat cemas kalau nantinya nggak menemukan jalan keluar desa, jalan menuju ke jalan utama. Tapi ternyata nggak begitu. Seperti ada yang menuntun, sekitar setengah jam kemudian aku sudah sampai di jalan utama, jalan lintas Sumatera. Akhirnya aku pun selamat dan itu akan menjadi pengalaman yang tak bisa dilupakan.